Halo Pak Andi dan dosen lainnya Intellectual Property Right. Perkenalkan, nama saya Gerald Manuel Henry dari kelas Q. Di sini saya akan menjelaskan dua kasus yang saya pilih. Kasus pertama yaitu mengenai kasus hak cipta, yaitu Gen Halilintar versus PT Nagaswara. Lalu kasus yang kedua adalah kasus mengenai hak merek, yaitu cap kaki 3 versus cap badan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hak cipta. Jadi, hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta suatu karya untuk mengontrol bagaimana karya tersebut digunakan oleh orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa aja sih yang dilindungi oleh hak cipta? Yang dilindungi oleh hak cipta itu adalah seni visual seperti ilustrasi, lukisan, fotografi, dan desain. Lalu ada musik dan lagu, film, video dan animasi, terus juga ada tulisan, buku, puisi, program komputer, arsitektur, dan juga bisa tari dan koreografi. Hak cipta sendiri berlaku secara otomatis saat karya dibuat dan ditampilkan dalam bentuk nyata, tidak dalam bentuk ide, dan tidak perlu didaftarkan, tapi bisa didaftarkan ke DJKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk perlindungan hukum yang lebih kuat. Masa berlaku hak cipta sendiri itu umumnya seumur hidup pencipta plus 70 tahun setelah wafat. Nah, setelah mendengar penjelasan hak cipta, kita lanjut ke kasusnya, yaitu Gen Halilintar versus PT Nagaswara. Kasusnya sendiri ini bermula ketika keluarga Gen Halilintar yang dikenal sebagai content creator dan musisi menyanyikan ulang lagu berjudul Lagi Cantik yang dipopulerkan oleh Siti Badriah dan dirilis oleh PT Nagaswara. Mereka mengunggah versi cover lagu tersebut ke YouTube tanpa izin resmi dari pemegang hak cipta, yaitu PT Nagaswara. Penyebab dari kasus ini sendiri yaitu masalah timbul karena Gen Halilintar tidak memiliki lisensi atau izin komersial untuk menggunakan lagu tersebut. Dalam hukum hak cipta, cover lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta tergolong sebagai pelanggaran, apalagi jika diunggah untuk kepentingan monetisasi. Akibatnya, PT Nagaswara merasa hak ekonominya dilanggar. Mereka menganggap Gen Halilintar memperoleh keuntungan dari karya mereka tanpa berbagi royalti atau izin resmi. Akibatnya, PT Nagaswara menggugat Gen Halilintar secara hukum. Lalu muncul perdebatan publik mengenai batasan fair use dan karya cover. Lalu, hukum yang berlaku di kasus ini yaitu berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2015 tentang hak cipta, setiap bentuk penggunaan karya cipta orang lain untuk kepentingan komersial wajib izin dari pemilik hak cipta. Lalu, pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa hak ekonomi termasuk hak untuk menggandakan, menyebarkan, atau menampilkan karya kepada publik. Lalu, hukuman yang diterima oleh Gen Halilintar sendiri yaitu meskipun tidak dipenjara, Gen Halilintar menghadapi tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Kasus ini diselesaikan melalui mediasi dan video cover tersebut akhirnya dihapus dari platform YouTube mereka. Jadi penyelesaian kasus ini sendiri yaitu pihak Gen Halilintar menyatakan permintaan maaf, sementara PT Nagaswara menyatakan agar publik lebih sadar soal hak cipta dan monetisasi digital, tidak berlanjut ke ranah pidana, tapi menjadi peringatan hukum yang tegas bagi para content creator. Nah, setelah kasus pertama selesai, kita lanjut ke kasus kedua, yaitu mengenai hak merek. Hak merek sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang atau badan hukum atas suatu tanda yang membedakan barang atau jasa yang diproduksinya dari barang atau jasa milik pihak lain. Definisi resminya yaitu terdapat pada UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, merek, dan susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu pihak dari pihak lainnya. Tujuan dari hak merek sendiri yaitu melindungi identitas produk dari peniruan, ada juga menjamin keaslian dan reputasi merek, terus menumbuhkan kepercayaan terhadap kualitas produk atau jasa, dan terakhir menjadikan aset bisnis yang bernilai tinggi. Lalu apa saja yang bisa didaftarkan sebagai merek? Itu ada nama produk, logo atau simbol, slogan atau tagline, kemasan yang khas, dan warna dan suara tertentu. Dan bagaimana cara kita mendapatkan hak merek itu sendiri? Yaitu kita bisa
mendaftarkannya di DJKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Prosesnya kita bisa ajukan pendaftaran secara daring atau manual, lalu akan ada pemeriksaan substansi untuk mengecek kesamaan dengan merek lainnya. Lalu jika lolos, maka akan diberi sertifikat merek dan perlindungan hukum berlaku selama 10 tahun. Nah, setelah mendengar mengenai penjelasan apa itu hak merek, kita lanjut ke kasusnya, yaitu cap kaki 3 versus cap badak. Kasus ini sendiri terjadi antara dua merek produk minuman kesehatan, yaitu cap kaki 3 milik PT Kino Indonesia dan cap badak milik PT Sinda Budi Sentosa. Kino menuduh bahwa kemasan cap badak meniru tampilan botol cap kaki 3, khususnya elemen visual seperti bentuk botol, dominasi warna, dan gaya label, sehingga berpotensi membingungkan konsumen. Penyebabnya yaitu masalah utamanya adalah dugaan pelanggaran desain kemasan dan persamaan merek dagang. PT Kino sendiri menganggap cap badak melakukan tindakan passing off, yaitu meniru tampilan untuk menumpang pada popularitas merek lain. Akibatnya, muncul konflik hukum antara dua perusahaan besar, yaitu PT Kino menggugat PT Sinde ke pengadilan niaga. Lalu konsumen mengalami kebingungan identitas merek, dikarenakan dua logo tersebut mungkin sedikit mirip karena dari kemasannya sendiri itu sama. Lalu juga ada hukum yang berlaku berdasarkan UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 21 menyatakan bahwa pendaftaran merek tidak boleh meniru merek yang sudah dikenal luas di masyarakat. Yaitu hukum juga melindungi trade dress atau totalitas tampilan luar suatu produk. Hukumannya sendiri yaitu tidak ada sanksi pidana, namun cap badak diminta mengubah desain kemasan agar tidak menyerupai cap kaki 3. Pengadilan tidak melarang penjualan tetapi menekankan perlunya diferensiasi visual. Jadi penyelesaian kasus ini sendiri yaitu akhirnya PT Sinde melakukan penyesuaian kemasan dan kedua pihak menyepakati agar tidak merugikan konsumen. Kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai batasan kreativitas dalam ranah komersial. Nah, sekian dari saya mengenai kasus yang saya uraikan tadi. Semoga kasus tersebut dapat dipahami secara jelas dan juga pengertian dari hak merek dan hak cipta bisa dipahami dengan jelas. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.